Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang berbahagia, rahimakumullah jami'an. Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kita masing-masing dari rahim ibu kita, dan kamu semua tidak mempunyai ilmu. Lalu nampak oleh kita di sini, Allahul ladzi 'allamana wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah lah yang mengajarkan Adam alaihissalam. Begitu juga Bani Adam, Allah lah yang mengajarkannya. Lalu yang diajarkan terang saja ilmu, 'allama. Fokus kita karena Allah yang mengajarkan ilmu itu, tentu saja sifatnya adalah sifat Allah yang sering kita sebut sehari-hari, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka pastilah sifat dari ilmu yang diajarkan itu dalam rangka kita bisa mendapatkan Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahman berisi rahmat. Rahmat itu berisi dua macam. Yang pertama adalah Bashir, yang kedua adalah Nadir. Bashir berisi kabar gembira yang memberikan kelapangan hati bagi kita, sedangkan Nadir berisi peringatan-peringatan supaya kita disiplin dengan rahmat Allah. Sedangkan Rahim adalah hasil daripada kesyukuran kita menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bashir dan Nadir itu adalah rahmat Allah bagi kita. Rahmat itu harus diolah. Diolah adalah dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur itu artinya mengolah. Seperti pepatah Arab, syakaratin naqah, onta itu gemuk dan sehat, maka dikatakanlah onta itu bersyukur, syakar. Jadi nampak bagi kita di sini kenapa onta itu gemuk dan sehat, karena pencernaannya bagus, mengolah dengan sempurna makanan yang dimakannya, yang masuk ke dalam organ pencernaannya, sehingga apabila pencernaan bagus, maka dia akan bisa menjadikan badan sapi itu sehat dan gemuk. Maka nampaklah bagi kita di sini bahwa bersyukur itu dari kebiasaan orang Arab yang mengambil kata-kata syukur itu daripada istilah sehari-hari bagi mereka, syakaratin naqah, onta itu gemuk. Onta itu bisa mencernakan segala makanan, segala nikmat yang masuk dalam tubuhnya. Maka rahmat Allah itu haruslah diolah, maksudnya disyukuri. Dengan apa disyukuri? Dengan as-sama' wal absar wal afidah, dengan potensi yang ada bagi kita itu. Yang pertama adalah dengan pendengaran yang bagus, rajin kita belajar, kita olah demikian rupa, wal absar, melihat sampai bagaimana rahasia yang terdapat di dalam apa yang kita baca itu, dilihat melalui pengalaman kita, melihat melalui pengalaman sejarah, dilihat melalui pengalaman orang-orang yang berpengalaman tentang apa yang dipelajari itu, dan juga setelah itu wal afidah, dirasakan bagaimana akibatnya bagi orang-orang yang melihat suatu ilmu itu dengan kemampuannya, baik itu melalui kemampuan pribadi maupun melalui kemampuan pribadi orang lain yang dipelajarinya. Maka ilmu yang dipelajari itu tambah lengkap
disitulah baru dia bersyukur. Jadi bersyukur itu adalah mengolah nikmat Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan rahim Allah Subhanahu wa taala. Rahim itu bisa didapati oleh seorang beriman, yaitu di akhirat dia akan mendapatkan segala perjuangannya untuk mendapatkan ridha Allah. Maksud daripada rahim itu adalah rahmat yang abadi. Itulah dia surga. Jadi apa itu ilmu kalau demikian? Nampak bagi kita sifat ilmu itu jelas sama sifatnya dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka sifat ilmu itu mesti Rahman dan Rahim. Karena Rahman dan Rahim itulah yang bisa menghilangkan segala bentuk kezaliman dari diri kita dan dari diri orang lain dan dari lingkungan kita, sekiranya kita terpelihara daripada kezaliman-kezaliman baik dalam diri kita sendiri maupun dalam lingkungan kita. Maka yang dikatakan ilmu adalah segala apa yang menghabiskan kezaliman baik dalam diri kita maupun di dalam lingkungan kita. Pemirsa rahimakumullah jami'an. Lalu orang tentu bertanya, apa beda ilmu dengan pengetahuan? Pengetahuan itu bisa kita peroleh juga melalui bangku sekolah, melalui pendidikan. Umpamanya mengenai ilmu botani, sifat-sifat daripada tumbuh-tumbuhan. Sifat-sifat daripada tumbuh-tumbuhan itu sangatlah ragam sekali. Maka itu sesungguhnya adalah suatu hal yang diberikan oleh Allah ke alam ini, ke tumbuh-tumbuhan, ke benda padat, benda cair, gas. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini yang gunanya adalah untuk membahagiakan manusia. Ada sifat hewan, ada sifat fisiknya. Sifat fisik yang ada dalam hewan itu termasuk juga sifat daripada kejiwaan hewan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah itu ilmu? Ilmu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam, yang digunakan oleh Allah untuk membahagiakan manusia supaya dia tetap dalam Rahman dan Rahim. Pemirsa yang berbahagia, itulah dikatakan pengetahuan. Sesungguhnya yang banyak dituntut di perguruan tinggi adalah pengetahuan ini. Kalau kita lihat ilmu belum berapa diajarkan di dalam pendidikan yang ada bagi kita, baik di dunia internasional, baik dalam negara kita sendiri, sebab tidak tahu apa itu yang ilmu. Yang ilmu adalah apa saja yang menghilangkan kezaliman dari dalam diri manusia dan dari dalam diri masyarakat, supaya tercapai kehidupan yang adil dan makmur sesuai dengan visi negara kita adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Visi jelas adalah cita-cita yang akan dicapai. Maka untuk hal yang demikian itu, supaya visi itu bisa kita laksanakan, kita harus mengetahui dulu apa itu ilmu. Sekali lagi ditegaskan, ilmu adalah segala apapun juga yang bisa menghilangkan kezaliman, ketidakadilan, kemungkaran dalam diri kita sendiri ataupun di dalam diri masyarakat. Pemirsa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang dikendalikan oleh ilmu. Sekali lagi, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang dikendalikan oleh ilmu. Umpamanya ilmu tentang air. Bagaimana supaya air itu bermanfaat? Bagaimana supaya air itu berguna untuk kesehatan? Bagaimana supaya air itu tidak boros kita memakainya? Bagaimana supaya air itu tidak berbahaya kepada kehidupan lingkungan kita, seperti kita tidak memelihara alam, lalu air hujan itu bisa membanjiri dan bisa merugikan kita. Bagaimana hal yang demikian itu? Itu harus diatur dengan ilmu, dan ilmu mengatur pengetahuan itu, itulah yang nanti menjadi ilmu pengetahuan.
ilmu pengetahuan ini makin hari makin bertumpuk, maka terjadilah sejarah ilmu pengetahuan. Maka kita di dalam hal ini untuk melihat bagaimana supaya air itu bermanfaat untuk kita, ini sangat diuntungkan kalau kita membaca sejarah tentang air itu, baik air yang terbit dari bumi maupun air yang turun dari langit. Seperti halnya dikatakan oleh Allah, laula anna 'alal qura amanu wattaqau fafatahna 'alaihim barakat minas samai wal ard. Kalaulah manusia itu di suatu negeri, di negeri itu manusianya beriman dan bertakwa, mesti dibukakan barakat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil daripada ilmu pengetahuan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan barakah. Apa itu barakah? Kalau dihubungkan dengan ayat-ayat yang isinya, kalau orang yang beriman itu dia melakukan amal yang saleh, maka Allah akan memberikan negeri itu kemakmuran. Pemirsa yang bahagia, dalam sejarah di mana masyarakatnya tidak lagi berhak untuk menerima zakat, itu terjadi di antaranya di zaman Umar bin Abdul Aziz. Hanya 2 tahun berkuasa, belum sampai 2 tahun, tak ada lagi penduduk ketika dia berkuasa itu di daerah kekhalifahannya yang berhak menerima zakat. Kok cepat sekali? Tak ada ketika itu yang dikatakan ahli ekonomi, profesor keuangan, tidak ada. Yang dipimpin ketika itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Apa itu? Beliau sangat pemurah, beliau adalah sangat zuhud, beliau adalah sangat wara. Maka di dalam hal ini perlu digarisbawahi, apa itu yang dikatakan dengan zuhud. Zuhud adalah bagaimana mensyukuri nikmat Allah untuk mendapatkan nilai tertinggi di akhirat. Zuhud sekali lagi adalah kemampuan kita untuk mengolah nikmat Allah yang banyak ini untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sedangkan wara adalah memelihara amal-amal perbuatan yang sudah kita lakukan supaya dia tidak rusak. Umpama yang ringan tentang wara itu, pemerintah bikin solokan, pemerintah bikin aliran-aliran air, tetapi orang banyak membuang sampah. Maka orang yang membuang sampah ini tidak bisa dikatakan wara. Wara adalah memelihara amal-amal kita yang berguna untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk keamanan, untuk kebersihan dalam mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu dapatlah kita katakan sesungguhnya pengertian tentang ilmu ini yang dilihat dari ayat Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang mengajarkan ilmu itu. Masa ilmu itu isinya adalah berisi rahman dan rahim, yang bisa kita simpulkan segala apapun juga yang dimaksud dengan ilmu adalah sesuatu yang menghilangkan bentuk kezaliman apapun juga, baik dalam diri kita maupun di dalam diri orang lain. Dan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang dilakukan menurut ilmu, sehingga itulah yang dimakan dengan ilmu pengetahuan. Dan inilah sebetulnya yang dimaksud dengan salah satu tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali untuk sementara kita ucapkan demikian dulu. InsyaAllah akan kita sambung dalam kesempatan lain, di mana kita membaca tadi wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah memberikan, mengajarkan segala seluk-beluk ilmu yang diperlukan untuk kekhalifahan. Untuk apa ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam? Adalah untuk kekhalifahan. Sebab beliau ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Terang saja ilmu yang diberikan adalah ilmu kekhalifahan itu. InsyaAllah kesempatan lain kita sambung. Terlebih kurang minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak lembaga, tapi di antara lembaga yang saya percaya, Lembaga Amil Zakat Nasional Dewan Dakwah. Ini salah satu jihad kita di zaman modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.